Sukabumi, sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dengan bentang alam yang luas dan masyarakat yang beragam. Sebagai kawasan yang berkembang, Sukabumi tak hanya menghadapi permasalahan urbanisasi, tetapi juga permasalahan limbah domestik. Limbah ini berasal dari aktivitas harian rumah tangga seperti air cucian, sisa makanan, dan bahan kimia rumah tangga yang akhirnya mencemari sungai dan lingkungan. Permasalahan limbah domestik ini menjadi ancaman nyata bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Permasalahan ini juga bertentangan dengan tujuan Sustainable Development Goals yang ke-6 atau SDGs mengenai air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa penanganan yang tepat, masa depan yang lestari di Sukabumi akan sulit dicapai. Limbah domestik ini kerap langsung dibuang ke saluran umum tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Di beberapa titik di Kelurahan Benteng, limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, sabun, dan deterjen mengalir tanpa penyaringan ke sungai. Minimnya infrastruktur pengolahan limbah domestik membuat warga tak memiliki banyak pilihan selain langsung membuangnya ke sungai. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi, pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih sangat rendah. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai. Sebagian besar warga belum memiliki toilet yang layak, sehingga praktik membuang air sembarangan ini masih sering terjadi dengan mencemari sumber-sumber air yang ada di sekitarnya. Masalah pertama untuk sanitasi di Kota Sukabumi itu kita terkendala lahan, salah satunya itu. Keduanya mungkin kurang kesadarannya masyarakat ya akan pentingnya sanitasi itu tersebut, dan mungkin untuk air bersih kebetulan kan jadi Kota Sukabumi itu kota yang diapit oleh kabupaten ya. Mungkin untuk sumber airnya sendiri kita ada di kabupaten. Nah, untuk SKPD dan badan yang menanggulangi air bersih itu tersebut itu adalah PDAM Perum Tirta Mandiri kalau nggak salah mungkin seperti itu. Pemerintah daerah itu sendiri mungkin karena Kota Sukabumi itu minim perusahaan atau swasta yang ada di bidang sanitasi khususnya ya dan air minum. Nah, mungkin untuk Kota Sukabumi hanya dengan PDAM untuk penyediaan sarana air bersih. Untuk sanitasi mungkin kita ada UPTD yang menangani IPLT itu ada di kita. Jadi mungkin kita tidak ada kerjasama dengan swasta, paling sama PDAM di bidang air bersih. Untuk skala wilayah Kota Sukabumi itu bisa dibilang wilayahnya kecil ya. Nah, dan tantangannya juga tidak begitu sulit ya untuk mendistribusikan air. Yang paling sulit mungkin sumber air yang kita dapatkan itu adanya di Kabupaten Sukabumi. Nah, itu ada di wilayah sebelah atas selatan ya mungkin ya. Ada 4 sumber air ya. Di antaranya ada Cinumpang, Gunung Gede Pangrango, dan mungkin Batu Karut. Dan untuk skala sanitasi sih bukan di skala bukan hanya di skala wilayah saja, dikarenakan mungkin keterbatasan lahan ya yang mungkin tantangan yang paling sulit di sektor sanitasi mungkin. Yang pertama yang kita harus tahu dulu itu IPAL. IPAL itu apa? IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Dari namanya pun pengolahan air limbah, bahwa memang sebagian besar di Indonesia ini jangan bicara di Sukabumi ya. Banyak kota-kota di selain kota Sukabumi pun yang memang mempunyai pembuangan limbah yang memang sangat besar gitu. Termasuk di Sukabumi, sebagian limbah masyarakat yang memang sekarang kebanyakan langsung kepada sungai, kadang-kadang ada sebagian yang tidak langsung ke sungai pun ada kepada resapan yang seperti tanah, seperti tergantung permukiman yang mereka tinggali gitu. Nah, untuk air limbah IPAL sendiri kenapa kita
perlu menggunakan IPAL tersebut karena itu adalah sebuah teknologi yang memang dikedepankan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurangi stunting dari masyarakat, kesehatan untuk masyarakat. Karena meskipun kita sekarang rumah kita dekat sungai sekalipun kita tidak boleh langsung membuang air limbah itu ke sungai. Nah, harus melewati proses instalasi pengolahan air limbah tersebut. Limbah yang terdapat yang masuk ke dalam IPA sendiri itu ada yang dinamakan grey water dan black water ya. Nama grey water sendiri itu disebut air sabun dan air cuci piring, dan untuk black water tersendiri itu adalah air tinja gitu. Nah, ketika memang IPA dibuat itu nanti kita harus dipisahkan antara pipa tinja dan pipa sabun. Karena kenapa? Karena kita memakai teknologi bakteri yang memang bisa mengolah si tinja tersebut menjadi air kembali gitu. Ketika memang si tinja tersebut masuk kepada IPAL, diolah di dalam IPAL oleh bakteri tersebut, ketika memang keluar nanti menjadi air kembali. Kenapa tidak disambungkan dengan air cucian sabun? Nanti kimianya akan membunuh bakteri tersebut. Kurangnya kesadaran akan bahaya limbah domestik serta terbatasnya fasilitas sanitasi menciptakan tantangan yang besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dampak dari limbah ini bukan hanya mencemari sungai, tetapi juga berdampak pada kualitas tanah dan sumber air di sekitar pemukiman. Untuk sebelum pembuatan IPAL ini, kami semua dari warga ini membuang limbah itu semuanya ke sungai. Karena dari pemerintah ada program IPAL ini, jadi semua itu per rumah itu dipilah untuk air cuci mandi langsung ke sungai. Untuk pembuangan BAB ada IPAL-nya gitu, terus dikhususkan. Harapan dari pembuatan IPAL ini kita lebih untuk pembuangan ke sungai itu tidak tercemar karena sudah dipilah untuk air bersih dengan air yang BAB itu ke penampungan IPAL. Harusnya kebanyakannya tiap RT pakai yang gini gitu ya. Nah, jadi jangan di sini aja. RT yang lain juga harus pakai harusnya. Jadi kan dipisahin gitu ya. Kalau air gitu, kalau misalnya limbah yang biasa gitu. Jangan disatuin. Jadi bersih di sungainya gitu. Pihak dinas yang memang mempunyai program, kita tuh update secara berkala 1 bulan sekali biasanya, karena setiap harinya bahkan setiap minggunya itu diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat. Di dalamnya ada RT RW, ada orang-orang yang memang terdaftar dan membangun program tersebut di awalnya. Jadi kita sebagai pihak dinas kadang menerima komplain dan hanya menerima laporan saja gitu, dan kita kasih jalan keluar, ini harus kayak begini gitu. Jadi pihak dinas ketika memang setelah membuat program dan pembangunan IPAL tersebut, bukan berarti kita lepas tangan. Kami memonitoring ketika memang ada kendala-kendala yang memang harus kita selesaikan di lapangan. Permasalahan limbah domestik di Sukabumi adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah kecil dari setiap rumah tangga dan dukungan dari pemerintah, kita bisa menciptakan perubahan yang besar. SDGs adalah janji kita bersama untuk masa depan sejahtera. Mari bersama kita jaga lingkungan, jaga air, jaga kesehatan, dan wujudkan desa-desa yang layak untuk masyarakat.